hari Minggu, adik-adik semua. Senang sekali rasanya bisa menyapa kalian kembali pada ibadah Minggu di rumah kita masing-masing hari ini. Kita bersyukur kita masih diberikan Tuhan waktu kesempatan untuk boleh memuji namanya melalui pujian lagu sekolah minggu yang sudah kita nyanyikan tadi bersama kakak guru sekolah minggu. Dan kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 4. Dipersiapkan Alkitabnya karena kita akan membaca bersama nanti. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih kepadamu karena Engkau menyertai kami, memberikan nafas kehidupan bagi kami, dan memberikan kesempatan bagi kami kembali untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu, kita akan baca firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya, kita akan baca dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Kita baca 1, 2, ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajar kita supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalian pernah melihat perahu atau ada yang sudah pernah naik? Misalkan dalam danau atau di laut. Nah, perahu itu jenis lain daripada kapal. Siapa tahu kalau kapal itu kendaraan di mana? Nah, kapal itu adalah kendaraan bagi manusia untuk melewati danau atau sungai, boleh juga bila sungainya lebar, atau juga di laut. Nah, yang sangat ditakuti oleh orang yang sedang naik perahu adalah angin kencang, ombak yang besar. Nah, demikian juga ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya naik perahu di suatu danau. Lalu ketika mereka sedang dalam perjalanan, lalu ombak yang dahsyat, yang besar sekali menerpa atau menghantam perahu mereka, sehingga perahu mereka menjadi oleng dan mereka
sudah berpikir bahwa perahu mereka itu akan terbalik dan akan tenggelam. Sehingga murid-murid Yesus sangat ketakutan sekali. Nah, karena itu mereka langsung datang kepada Yesus yang ketika itu sedang tertidur. Lalu mereka berkata, "Guru, apakah Guru tidak peduli? Kita akan mati, kita akan binasa karena kapal ini akan tenggelam dan kita akan mati." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kenapa murid itu begitu takut? Jawabannya, karena mereka tidak percaya kepada Yesus yang ketika itu bersama-sama dengan mereka di dalam perahu itu. Dan pertanyaan kedua, kenapa Yesus tertidur sekalipun kapal sudah bergoncang, sudah hampir terbalik karena ombaknya tinggi, karena anginnya kencang dan keras sekali menghantam perahu itu. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa mereka tidak akan terjadi apa-apa. Mereka akan aman-aman saja. Mereka akan baik-baik saja. Mereka akan selamat. Kenapa? Karena Yesus maha kuasa. Dia mampu menyelamatkan mereka. Itu sudah pasti. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, lalu Yesus bangun dan lalu menghardikkan, memerintah, menyuruh kepada angin tofan itu, angin yang kencang itu supaya berhentilah. Dan kepada danau itu Yesus berkata, "Tenanglah," supaya tidak ada ombak lagi. Lalu angin itu langsung berhenti. Danau itu langsung tenang. Itulah kuasa Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalian pergi bersama dengan papa atau mama, naik motor misalnya, atau naik mobil? Nah, mana yang lebih enak membawa kita? Apakah papa sendiri atau orang lain? Pastilah papa sendiri atau mama sendiri. Misalkan ketika kita pergi ke sekolah, lalu yang jemput kita papa sendiri, pasti kita sangat senang, pasti kita sangat bahagia. Karena kenapa? Karena kita sangat percaya kepada papa kita. Atau mama kita menjemput kita misalnya dari sekolah TK misalnya, lalu dibawa kita, pasti sangat bahagia, pasti sangat senang. Kenapa? Karena yang menjemput adalah mama kita. Jadi kalau kita bersama dengan papa kita, kalau kita bersama dengan mama kita pasti bahagia. Pasti kita tidak takut karena ada papa, ada mama. Karena kita percaya bahwa papa kita pasti sayang dengan kita, pasti tidak akan membiarkan kita celaka. Nah, kalian juga percaya kepada Yesus kan? Percaya? Percaya pasti ya, karena anak-anak Tuhan. Jadi kita percaya Yesus itu maha kuasa. Dia bisa melakukan mujizat. Apa itu mujizat? Membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti yang lumpuh menjadi berjalan kembali, yang buta bisa melihat kembali, bahkan yang mati bisa bangkit kembali. Maka ombak atau angin kencang juga pasti bisa Tuhan perintahkan. Nah, kalau kita juga sakit, berdoa kepada Tuhan, minum obat dengan baik, pasti kita sembuh. Kalian percaya? Percaya. Nah, sekarang juga di Indonesia ada virus, ada corona. Kalian percaya enggak? Kalau ini bisa akan berhenti, bisa stop. Kalau Tuhan katakan stop, Tuhan katakan berhenti, pasti berhenti. Dan kita akan bisa kembali lagi sekolah minggu dengan senang. Bertemu dengan teman-teman kita di gereja, bisa bertemu lagi dengan teman-teman kita di sekolah, bisa jalan-jalan bersama papa mama dan keluarga kita. Karena itu, percaya selalu, berdoa kepada Tuhan setiap saat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan.
Ajari kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Kami yang masih kecil, namun kami percaya Tuhan mengasihi kami. Dan Tuhan akan menolong kami mengerti akan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu. Akan orang tua kami, keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.